Beatnya tuh kayak enak banget buat kita joget tipis-tipis kita dengar. Halo warga YouTube sekalian, balik lagi di channel Nerd Body, tentu aja bareng gua Pras di sini. Cuy, hari ini gue cukup senang sekali karena menurut gue hari ini semesta sedang memberkati gue, cuy. Kenapa seperti itu? Karena ya hari ini hari Selasa dan jadwal gue kerja hari ini libur. Dan kebetulan kemarin notifikasi dari channel JKT48 muncul video baru, cuy. Setelah gue cek ternyata adalah Revoice JKT48 Vocal Project dengan judul Jurus Rahasia Teleport. Nah karena sekarang gue juga lagi libur, akhirnya gue memutuskan buat record untuk reaction video terbaru mereka. Jadi buat yang udah nungguin listnya gue reaction, mohon maaf, bersabar dulu sebentar. Gue mau coba reaction video terbarunya dulu. Jadi let's go. Jadi ini dia Revoice Jurus Rahasia Teleport JKT48 Vocal Project, cuy. Dan di sini ada 5 mic yang tampil di sini. Kemudian juga yang gue baca dari deskripsi videonya, performing membersnya ada 5 orang aja. Abigail Rachel, Cornelia Vanessa Cynthia Putra, Freya Jayawardana, dan Gabriela Abigail. Cuman ada 5 member aja di sini, dan karena ini vocal project semestinya, dan menurut gua ini bakal menampilkan kekuatan vokalnya mereka gitu dari 5 member yang tampil di sini. So, jadi sebelum gua mulai, gua mau coba cek dulu apakah dari 5 orang ini udah cukup nempel di kepala gua gitu sambil nge-record membernya, supaya gue juga bisa shout out satu-satu karena cuma 5 member aja. Jadi gue mau cek Google dulu. Oke, setelah gue Google dikit, ternyata yang ada di deskripsi itu nama aslinya ya guys. Jadi Abigail Rachel ini kalau nama panggungnya itu Arali. Kemudian Cornelia Vanessa ini nama panggungnya atau nama di JKT-nya adalah O'Neil. Cynthia tetap Cynthia, terus Freya tetap Freya, dan Gabriela Abigail adalah atau nama panggungnya adalah Ella. Ella ini yang gue bilang di video Tera sharing, lumayan sering muncul videonya di FYP gue. Tingkahnya kocak-kocak sekali. Jadi mungkin yang cukup familiar wajahnya untuk gue adalah Freya dan Ella. Tapi gue juga udah record untuk visualnya Arali, O'Neil, dan Cynthia. Jadi sepertinya gue bisa shoutout untuk mereka satu-satu nanti di sini. Jadi langsung aja kita reaction lagunya akan seperti apa. Let's go. Oke, Revoice. Oke. Sepertinya akan asik lagunya. Dari melodinya aja udah buat kita sekolah di pagi hari. Kalian yang di depanku. Oke. Sorry guys, bentar aja. Yang gue bilang di awal tadi, sedikit yang gue notice di awal, untuk musiknya sudah bisa membuat gue menikmati untuk ikut sedikit berlenggang badan di sini. Dan Ella, dari yang gue awal bilang tadi, videonya sering muncul di FYP gue dan tingkahnya kocak sekali. Ternyata suaranya luar biasa guys. Menurut gue dia punya warna suara yang menarik di sini. Nanti gue bahas deh. Kita lanjut dulu aja. Di sini suaranya punya ciri khas sekali. Kalian yang di depanku. Oke. Good morning aku ucapkan. Freya. Aku agak dicuekin. Oke. Seperti yang banyak kalian tulis di komentar, Freya orang yang sering mengeluarkan
kemampuannya berakting atau bisa dibilang kemampuannya berekspresi ketika menyanyikan lagu. Dan di sini sangat ditunjukkan sekali kemampuannya, cara mengekspresikannya sesuai dengan lirik yang sedang dinyanyikan. Jika Oke. semua melihat Suaranya elegan sekali yang di sini. Di sini ya. Sepasang tatapan Ini yang namanya Arali. Dari yang gua baca-baca, Arali ini yang sering bisa dibilang sering gampang salting gitu ketika digombalin sama fans-fansnya. tatapan keren. Oke. Tatapan keren hingga di Oke. angkasa sana, di kejauhan. Pertemuan antara kita berdua, tempat yang tak ada siapapun bisa. Gila. Benar-benar menampilkan kualitas vokal yang luar biasa, guys. Bukan cuma vokalnya aja, tapi ini teknik bernyanyi sih, guys. Jadi gue nggak bisa nyebutin spesifiknya seperti apa atau teknik nyanyinya seperti apa. Tapi bisa dibilang harmonisasi atau apanya itu enak sekali di sini ketika 5 orangnya nyanyi, terus kemudian ini Ella menambahkan layer di belakangnya dengan cara nyanyi yang berbeda. Ini menarik sekali. Sorry banget gue gak bisa nyebutin maksudnya kayak gimana, tapi ya gitulah yang gue dengar, guys, karena gue gak tahu tekniknya. Pertemuan antara kita berdua, tempat yang tak ada siapapun, Hisatsu teleport. Di sini jurus rahasia teleport, tapi dinyanyikan dengan di bagian itu tadi dinyanyikan pakai bahasa Jepang dan aksen Jepang. Karena Hisatsu teleport itu Hisatsu bahasa Jepang kan ya. Kayak tekniknya Usopp, Hisatsu Midoriboshi. Itu yang gua inget ketika mendengar kata ini tadi. Asik sekali. Walau ku coba melewatimu, kau tampak tidak tertarik. Oke. Kau pun berpaling dan berbicara, ayo lihat ke sini. Oke. Jika saja aku bisa memakai satu kekuatan, Ekspresinya main sekali di sini. kau akan ku hapus. Sorry banget, guys. Suaranya Ella ini tipikal suara yang menarik sekali. Menurut gua kalau dia nyanyi lagu yang seperti Nadine Amizah gitu, menurut gua akan sangat cocok itu. Menurut gua ya, guys, ya bisa aja salah. Menurut gua dia kalau menyanyikan lagu yang bahasanya mungkin kayak mengayun-ayun gitu, menurut gue dia bakal bagus banget sih gitu. Tipikal suaranya yang gue dengar, dan ini menurut pendapat gue aja ya, guys. Ya sok tahu aja lah mungkin. Akan ku hapus dirimu yang selama ini ada di situ. Mengapa hanya dalam sesaat ketempat diriku berada. Oke, kali ini ganti O'Neil yang ngisi part Ella di ref pertama tadi. Oke. Tuh, musiknya JKT itu variatif sekali, guys.
Oke, visualnya cakep seperti film-film lawas Jepang gitu. Tuh, kayak film Jepang yang lawas gitu. Sorry guys, menurut gue secara musiknya bisa dibilang ini musiknya cukup elegan gitu, karena dibawakan dengan balutan apa ya, bisa masuk kategori jazz mungkin, jadi cukup elegan. Tapi vibe-nya itu menyenangkan, vibe-nya ceria sekali. Dan juga dari visual yang ditampilkan di sini, tone warnanya coklat, kemudian dari beberapa backgroundnya kayak sorotan sinar matahari yang menembus jendela gitu, ada bayangan siluet jendela di sini. Jadi rasanya seperti lagi di sore hari tenang menikmati musik jazz yang santai tapi membawa perasaan yang gembira gitu guys. Ini menurut gue pribadi ya. Dan sekali lagi musiknya sangat bervariasi sekali di dalam satu lagu ini. Mengayun gitu enak banget suaranya guys. Variasi musiknya. Oke. Kayak kita asikin aja bro. Aksen Jepangnya di sini lebih diperjelas lagi. Hisatsu Teleporto. Oke. Oke, menarik sekali di sini. Oke guys, satu experience baru lagi mendengarkan JKT48. Sebelumnya gue mention seperti apa keberagaman mereka nantinya yang akan gue saksikan lagi, dan ternyata langsung dijawab di video ini. Sebelumnya yang gue kenal di JKT48 musiknya upbeat gitu, dengan tempo yang cepat, dengan keceriaan yang luar biasa. Dan sekarang disajikan dengan dalam tanda kutip musik yang cukup elegan, bisa dibilang musik jazz di sini. Kemudian sesuai judulnya Vocal Project, di sini vokalnya sangat-sangat ditonjolkan sekali. Kemampuan mereka mengolah suara di sini benar-benar ditunjukkan gitu. Perpaduan 5 orang di sini, menurut gua tiap-tiap membernya di sini punya warna suaranya yang bisa dibilang punya khas masing-masing gitu guys. Seperti yang gua bilang tadi, Ella suaranya menurut gua nggak tahu tipikalnya kayak seperti apa, tapi menurut gua dia akan sangat cocok untuk nyanyi sesuatu yang sedikit mengalun, mendayu, atau bisa gimana ya bilangnya. Gue agak bingung guys jelasinnya karena gue gak tahu teknis mengolah vokal itu seperti apa. Seperti yang gue sampaikan tadi, menurut gue kalau Ella nyanyi lagu-lagu yang kayak lagu-lagunya Nadine Amiza gitu, menurut gue akan sangat cocok. Freya dengan suaranya, menurut gue suara Freya ini cukup manis gitu guys. Kalau suara-suara yang sering di film-film Disney, atau suara-suara karakter
lucu yang bisa nyanyi seperti itu. Menurut gue suaranya cukup manis dan permainan ekspresinya apalagi Freya sangat menonjol di sini. O'Neil menurut gue suaranya cukup elegan. Menurut gue di bagian part di belakang ini tadi, Arali dan Cynthia juga punya suara khasnya masing-masing, lembut. Sementara Cynthia punya suara yang menurut gue sedikit bukan sedikit, apa ya bilangnya, kayak bold gitulah, suaranya tuh tebel, bold gitu. Kalau nyanyi lagu-lagu yang bisa dibilang sedikit punya power gitu, pasti sangat cocok sekali. Luar biasa sekali mereka membawakan. Ini kalau menurut gue, kalau orang yang sudah lama mengikuti JKT, mereka tutup mata aja dengar suaranya pasti sudah hafal gitu guys, karena ya itu punya warna masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Menurut gue seperti itu. Untuk tema lagunya, menurut gue tema lagunya ini percintaan anak muda di masa sekolah gitu ya. Jadi ya itulah, menurut gue JKT punya apa ya, meskipun sangat beragam sekali, dan gue pun juga belum melihat keberagaman itu satu-satu gitu, tapi menurut gue JKT akan, di kepala gue aja, akan tetap punya satu core tema itu, yaitu soal balada hariannya anak remaja gitu. Entah anak remaja yang sekolah tentang jatuh cintanya atau tentang mimpi-mimpi mereka. Jadi menurut gue seperti itu. Dan ini balik ke core-nya JKT secara lagu, yaitu balada romansa anak remaja kalau kali ini ya. Menarik sekali. Terus ada aksen di sini, secara judul Jurus Rahasia Teleport, tapi dinyanyikan dengan bahasa Jepang dan aksen Jepang. Tadi di akhir ada Hisatsu Teleporto. Hisatsu mengingatkan gue tekniknya Usopp, Hisatsu Midori Boys itu tadi, berarti artinya jurus rahasia. Kemudian teleport, di sini tadi di akhir-akhir bilangnya Teleporto. Jadi aksen Jepangnya lebih keluar lagi. Seperti yang mungkin kalian tahu, kalau di Jepang jarang sekali menggunakan huruf mati, atau bahkan mungkin tidak pernah menggunakan huruf mati gitu. Jadi tetap dikasih kayak imbuhan huruf vokal, jadi teleport, jadi teleporto dan semacamnya. Di sini menarik sekali lagunya, dan vibes yang gue rasakan ini seperti yaitu tadi, dibawakan dengan tone warna yang moodnya tuh moody coklat gini, moody coklat seperti warna senja sore hari. Kemudian backgroundnya visualnya ini siluet bayangan dari jendela gitu. Jadi vibes yang gue rasakan adalah seperti di sore hari, lampu-lampu udah mulai dinyalakan tuh, terus kemudian kita menyaksikan penampilan mereka bernyanyi mungkin di stage kecil. Coba, karena gue anaknya visual banget ya guys, jadi vibes yang gue rasakan tuh kayak tergambar di otak gue gitu, kayak gue lagi di sebuah tempat terbuka, lampu-lampu gantung, lampu bohlam berwarna oranye yang digantung gitu udah pada nyala. Kemudian ada stage terbuka di depan gua, mereka sedang bernyanyi di sana, dan kita para penonton ikut berlenggang menikmati musiknya gitu. Jadi tipikal lagu yang kita ikut vibes-nya untuk bersenang-senang bersama gitu. Kita sedikit bergoyang-goyang, sedikit melenggangkan badan. Kemudian beat-nya tadi juga sangat catchy sekali, sangat enak untuk dibawa berlenggang sedikit gitu. Di bagian beatnya tuh kayak enak banget buat kita joget tipis-tipis, kita nikmati. Kalau mungkin kita lagi di sebuah tempat sambil minum santai gitu, aksennya Hisatsu Teleporto. Asik sekali guys, sangat bisa membawa vibes keceriaannya
gue nggak tahu bilangnya, tapi layer-layer suaranya, komposisi bernyanyinya bisa dibilang gue nggak tahu istilahnya lagi. Menurut gue untuk orang yang punya kemampuan atau punya ilmu dalam hal vokal pasti bisa menjelaskan teknik-teknik yang dipakai di sini. Tapi karena gue nggak ada ilmu di sana, jadi gue cuma bisa bilang bagian ini enak gitu aja. Tapi memang benar untuk orang awam sangat bisa dinikmati secara vibes-nya gitu. Untuk orang yang expert soal bidang musik pasti bisa tahu soal aransemen musiknya seperti apa, soal teknik vokalnya seperti apa. Tapi untuk orang awam yang nggak tahu teknik-teknik tersebut, menurut gue ini sangat bisa dinikmati sekali. Vibes-nya sangat menyenangkan sekali, tenang sekaligus menyenangkan. Kayak di sore hari nonton mereka perform dan kita ikut sedikit berlenggang di sana. Jadi tenang dan menyenangkan. Dan oke guys, mungkin seperti itu reaction gue terhadap Revoice, vokal projectnya dari JKT48 dengan judul Jurus Rahasia Teleport. Menurut gue seperti yang gue jelaskan tadi, vibes-nya sangat menyenangkan sekaligus menenangkan. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan cara reaction gue, kalian bisa like video ini. Kalau kalian mau support gue, kalian bisa subscribe channel gue tentu saja. Dan bukan sebuah paksaan, tapi siapa tahu kalian berkenan. Jadi mungkin cukup sekian, gue Pras pamit duluan. Thank you.